boleh ya ada bocor karena nanti ya akan mencemari tanah. Dan jangan lupa limbah domestik itu baik itu lumpurnya maupun nanti cairannya itu masih mengandung bakteri-bakteri patogen. Jadi tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada pencemaran air bersih maupun air tanah akibat kebocoran tersebut. Kemudian instalasi harus ada penanggung jawabnya, ya. Kemudian ada operator. Ya. Kemudian tersedia biaya pengolahan yang dialokasikan pada institusi pengelola. Jadi tidak ada IPLT itu melakukan kutipan atau melakukan swadaya pembiayaan swadaya, tidak ada ya. Jadi telah ditetapkan biaya pengelolaan oleh instalasi yang mengelola. Ya, kalau Surabaya yang mengelola sekarang adalah Dinas Sumber Daya Air dan apa itu ya, yang sekarang itu. Nah, di beberapa daerah ada yang di Dinas Kebersihan, ya, ada yang Dinas Persampahan, ada yang Dinas PUPR ya, PU ya, Dinas PU, ada yang di Cipta Karya dan sebagainya ya, tergantung pada sistem organisasi dan tata kelola di daerah. Kemudian kegiatan pengoperasian dari PLT harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan ketentuan K3. Ya. Kemudian masyarakat sudah diberi informasi bahwa air limbah, air septic tank yang mereka sedot itu akan diolah, ya, akan diolah. Ya. Jadi bukan dibuang ke badan air ataupun dipindahkan ke ke lokasi tempat yang lain yang tidak untuk pengolahan ya. Nah, kenapa sudah diberi informasi? Karena di beberapa daerah biaya pengolahan air limbah ini atau air tinja ini, lumpur tinja ini dibebankan kepada iuran ya atau retribusi gitu ya. Jadi harus dikasih tahu. Proses dalam IPLT ya, yang pertama di depan itu pemisahan padatan dan air dari lumpur tinja ya dalam Imhoff tank, bisa dalam Imhoff tank, bisa menggunakan SSC seperti ada film tadi itu menggunakan SSC ya, sludge separation chamber ya SSC. Kemudian ada juga yang menggunakan bak pengendap ya, bak pengendap biasa. Gitu ya, seperti di Bali itu ya, itu tidak pakai in-house tank, tapi tidak menggunakan SSC, tapi dia menggunakan tangki pengendapan. Ya. Dan prinsipnya adalah memisahkan antara padatan dengan air dari lumpur tinja. Ya, kenapa kok padatannya dipisahkan? Anda bisa jawab dengan airnya. Apa? Kayak volumenya kurang. Volumenya kurang? Nggak tepat ya. Ada yang bisa jawab? Ini di septic tank, ya, septic tank itu kan dikuras tidak setiap saat ya. Ya, kapan kira-kira kalau Anda menguras septic tank? Atau sekali, Pak? 3 tahun sekali ya. Itu kalau menurut petunjuk undang-undang ya. Kalau itu wali apa-apa. Ya. Yang kedua, kapan Anda menguras septic tank kalau sudah buntu ya? Nggak sampai 3 tahun, tapi sudah penuh dan membuat WC buntu gitu ya. WC-nya sudah
buntu karena penuh septic tank-nya, itu dikuras. Mungkin tidak sampai 3 tahun, ya. Kalau, septic tank itu nggak buntu, kemudian tidak 3 tahun, tapi tidak ada masalah apa-apa, dikuras apa enggak? Ya, sebaiknya dikuras, tapi kemungkinan besar masyarakat tidak akan mengurasnya selama tidak ada masalah ya. Karena septic tank nggak kelihatan, jadi masalahnya pun nggak kelihatan. Selama tidak ada masalah ya dianggap fine-fine saja ya kan. Nah, selama proses, tinja itu di dalam septic tank, itu jadi proses apa? Jadi proses apa? Proses anaerobik ya, jadi proses degradasi ya secara anaerobik. Ya. Jadi tinja itu, padatan tinja itu dia akan didigest oleh mikroba, ya, didegradasi oleh mikroba biomas sehingga nanti menjadi lumpur. Lumpur ditambah biomas ya. Nah, lumpurnya ini ya akan menumpuk ya, makin lama makin banyak ya, dan akhirnya membuat septic tank itu buntu ya, atau berkurang efisiensinya ya, setelah 3 tahun dikuras. Nah, yang dibawa ke IPLT ini adalah lumpur-lumpur yang sudah mengalami proses degradasi ya, secara biologis ya, baik itu secara anaerobik maupun anoksik. Sudah berlangsung bertahun-tahun ya, sekitar 3 tahun atau lebih gitu. Nah, jadi sudah, dalam tanda kutip itu sudah matang. Dalam tanda kutip itu, organiknya sudah rendah. Jadi tidak perlu diolah lagi, ya. Jadi tidak perlu diolah, lagi, hanya perlu dipisahkan saja, ya, dipisahkan. Ya. Kemudian, airnya, ya, yang dari septic tank itu ada airnya, ya. Nah, airnya karena proses penyedotan kemudian